Dan hari ini kita akan membahas tentang HAM terlebih dahulu. Nah, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia. Hanya karena ia adalah manusia, sifat keluarga, berusaha dan tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak lain. Hak ini mendukung kebebasan dari penyiksaan dan kebijakan, hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pendidikan pekerjaan serta perlindungan. Nah, pasal 28 dari Undang-Undang 1945 adalah jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia atau HAM. Warga negara yang meliputi hak untuk hidup, sekeluarga, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, berhakkan diri, berserikat dan berkumpul, kebebasan diberi pendapat, serta hak atas perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi landasan konstitusi nasional yang menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Oke, jadi ini kasus yang kita ambil yaitu kasus yang demo kemarin yang demo 25 Agustus sampai 31. Lanjut. Dan ini kasusnya pada akhir Agustus kemarin Indonesia diwarnai oleh aksi demonstrasi di berbagai daerah. Demo ini berlangsung pada tanggal 25 Agustus sampai 28 Agustus. Demo ini merupakan luapan kekecewaan masyarakat kepada DPR yang saat itu menaikkan subsidi gaji di saat ekonomi kita yang sedang buruk. Namun demo ini membuat tidak hanya ke DPR tetapi juga ke polisi. Kronologinya itu pertama itu pada tanggal 25 Agustus itu demo dimulai di depan DPR atau MPRI di Jakarta oleh massa mahasiswa dan elemen masyarakat. Polisi menembakkan gas air mata untuk meredam massa yang cukup meratusan pagar parlemen. Pada tanggal 28 Agustus 2025, demo menjadi semakin meluas dan memanas. Terjadi bentrokan keras antara massa dan polisi di Jakarta, terutama dekat kawasan DPR, Senayan dan sekitarnya. Insiden yang tragis itu merupakan seorang pengemudi ojek online yang terlindas di jalan taktis Brimob saat melewati kerumunan kemudian meninggal dunia. Kematian ini memicu kemarahan publik dan menjadi simbol ketidakadilan dalam proses solidaritas dan perhatian terhadap kasus ojol, terutama dari komunitas ojol di Jakarta dan luar kota. Pada tanggal 29 Agustus 2005, demonstrasi menyebar ke banyak kota di Indonesia, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan lainnya, sebagai reaksi atas insiden kematian tukang ojol di Jakarta. Beberapa aksi berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan fasilitas publik, gedung DPRD, kantor pemerintahan setempat, dan toko-toko. Pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap masa aksi dan upaya pengendalian di banyak wilayah. Oke, masuk ke fakta penyebabnya. Jadi fakta penyebab demo itu yang pertama ada rasa kecewa kepada DPR yang menaikkan tunjangan gaji mereka di saat perekonomian Indonesia itu sedang buruk. Yang kedua, tidak ada anggota DPR yang menemui massa untuk mendengarkan aspirasi di saat aksi damai. Yang ketiga, kemarahan kepada institusi polisi karena kematian Afan Kurniawan yang dilindas mobil rantis. Lanjut, jadi di sini kita menemukan beberapa pelanggaran HAM saat demo kemarin. Jadi setelah demo Agustus itu, tim advokasi untuk demokrasi membuka hotline pengaduan terhadap pelanggaran HAM sejak 25 Agustus 2025 hingga September lalu dan memperoleh data-data sebagai berikut. Mekanisme ini dibentuk dalam rangka mendokumentasi sekaligus mendampingi kasus kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Nah, sejak hotline dibuka, PAUD itu menerima 369 aduan melalui platform WhatsApp. Sebagian laporan datang dari korban langsung, tetapi laporan lebih banyak disampaikan keluarga atau kerabat korban. Dari laporan itu, PAUD memperkirakan sekitar 616 korban, terdiri dari 285 laki-laki, 8 perempuan, dan 323 lainnya belum dapat diidentifikasi. Nah, kan kita udah tahu nih, HAM itu apa sih, demo itu apa sih. Sekarang kita mau coba kaitin kedua hal tersebut sama pasal 28 sendiri. HAM kan menjamin kebebasan dasar manusia. Misalnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.
Artinya, demo adalah salah satu cara rakyat menyalurkan pendapatnya agar didengar pemerintah. Jadi, demo itu bagian sah dari praktik demokrasi dan hak. Pasal 28E ayat 2 dan 3, hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Ini inti dari dasar demo. Kalau pasal 28F itu hak untuk mencari dan menyampaikan informasi. Demo sering dipicu karena rakyat ingin menyampaikan informasi, kritik, ataupun tuntutan. Terus pasal 28G ayat 1, hak atas rasa aman. Saat demo berlangsung, demonstran berhak mendapat perlindungan, tidak boleh disiksa ataupun ditindas. Terus di sini ada pasal 28I ayat 1 dan 2, hak yang tidak bisa dikurangi, termasuk bebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Di sini juga ada pasal 28J, hak dalam demo bukan berarti bebas-bebasnya, ada batasnya. Tidak boleh melanggar hak orang lain, nilai normal, keamanan, dan ketertiban umum. Positifnya, demo adalah alat kontrol rakyat terhadap pemerintah, menjaga agar kebijakan sesuai aspirasinya rakyat. Itu dijamin HAM dan UUD 45. Negatifnya, kalau demo dilakukan anarkis, merusak fasilitas umum, atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan pasal 28J. Pemerintah juga punya kewajiban melindungi hak demo, tidak represif, tapi juga menjaga ketertiban umum. Terus selanjutnya ada peran masyarakat dan pemerintahan agar tidak terulang peran masyarakat. Itu ada pendidikan dan informasi. Pada saat masa-masa demo, masyarakat perlu aktif mencari informasi yang benar, bukan hanya menerima kabar yang berada di media sosial, hindari mudahnya terpancing isu-isu yang tidak benar atau hoax, atau yang bersifat memecah belah. Terus jangan merusak fasilitas umum seperti merusak lampu lalu lintas, serta merusak properti milik negara ataupun swasta lainnya. Jangan melakukan kekerasan, provokasi yang menciptakan kericuan dan membentrokan yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Terus ada peran pemerintah itu tegakkan kebijakan dan transportasi, buat kebijakan pro rakyat, transparan dan terbuka untuk evaluasi. Sediakan saluran dialog atau aspirasi publik yang responsif. Terus ada kedua itu ada pengelolaan demo dan aparat. Aparat dilatih dengan pendekatan humanis atau dan SOP jelas. Atur lokasi atau rute demo agar aman. Sediakan fasilitas pendukung. Sampaikan informasi resmi, cepat atau cegah hoax. Terus yang ketiga ada penegakan hukum dan keadilan. Tindak tegas pelarangan baik dari massa maupun aparat. Bentuk investigasi independen untuk kasus sensitif. Lindungi hak peserta demo damai. Terus ada keempat itu pendidikan politik dan komunikasi publik. Itu ada edukasi masyarakat soal hak dan batas berdemokrasi. Bangun komunikasi yang jelas agar rakyat paham alasan kebijakan. Terus yang kelima itu ada evaluasi dan respon pasca demo. Itu ada lakukan evaluasi cepat setelah demo, perbaiki atau revisi kebijakan kontroversial. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran seperti kasus demonstrasi pada Agustus 2025 kemarin yang berujung pada bentrokan dengan aparat, korban jiwa, serta meluasnya aksi protes ke setiap daerah. Peristiwa tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan HAM, terutama hak berpendapat, berkumpul, dan mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Faktor pemicu utama adalah kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan DPR, serta tindakan aparat yang dianggap berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk lebih menjunjung tinggi nilai demokrasi, mendengar aspirasi rakyat, dan menjamin perlindungan HAM agar tidak terjadi kembali pelanggaran serupa di masa depannya. Sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nama aku Febe, absen 11. Aku izin bertanya, apakah maksud daripada masa-masa ini buat demo, melakukan demonstrasi, terjawab atau apa ya bahasanya? Pokoknya maksud yang dia demoin itu pemerintah lirik, pemerintah lakuin perubahannya atau gimana? Oke, jadi kan tadi Febe nanya, aspirasi rakyat tuh udah terjawab dan tuntas nggak sih gitu kan? Yang kita ikutin update-nya sejauh ini, akhirnya setelah kericuhan itu terjadi, kayak jarak-menjarah itu terjadi, akhirnya kan
Pak Prabowo kan kayak bikin konfirmasi gitu kan ke media-media gitu kalau semisal akhirnya perubahan yang dia tetapkan kemarin itu ditarik kembali agar suasana itu kembali netral. Karena juga kemarin DPR juga bilang bahwa tunjangan gaji mereka itu juga jadi bahan tahunan nih. Jadi aspirasi yang kemarin diaspirasikan sama rakyat itu udah terjawab. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Pelanggaran HAM yang bertentangan dengan pasal 33. ya, sebelum itu kita ingin memperkenalkan diri. Nama saya Demel. Saya Gabriel, saya Sidan. Saya Nadine, saya Hira, saya Ya, di sini ada pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Yang pertama itu ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, yang ketiga ada bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada uraian pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, sistem ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Harus ada semangat gotong royong, kerjasama, dan keadilan. Contohnya koperasi, BUMDes, atau usaha yang melibatkan masyarakat banyak. Ayat 2, faktor sektor vital. Misalnya listrik, air, transportasi publik, energi. Tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke swasta. Negara wajib hadir agar kepentingan rakyat tetap terjamin. Tujuannya, rakyat tidak dirugikan oleh monopoli atau harga sewenang-wenang. Ayat 3, SDA seperti tanah, hutan, tambang, laut, minyak, gas harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan dikuasai segelintir pihak atau asing. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi. Lalu ada faktor penyebab. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1 yang isinya ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau sekelompok besar, monopoli. Pasal 33 ayat 2 privasi dan komersialisasi air bersih. Pasal 33 ayat 3 eksploitasi sumber daya. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1 ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok besar atau monopoli. Ketika perusahaan raksasa menguasai sektor vital seperti retail, digital, atau bahan pokok, usaha kecil tidak mampu bersaing. Koperasi besar dapat menetapkan harga dan aturan sepihak, merampas hak rakyat untuk berusaha dan menikmati hasil ekonomi secara adil. Hal ini bertentangan dengan semangat usaha bersama dan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1. Untuk solusinya sendiri, itu adalah pengembangan koperasi dan usaha bersama jika ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok besar. Hak rakyat terlanggar dengan koperasi, masyarakat bisa ikut serta dan menikmati hasil ekonomi secara. Lalu pasal yang kedua, privatisasi dan komersialisasi air bersih. Di banyak daerah pengelolaan air bersih diserahkan kepada perusahaan swasta melalui konsesi. Akibatnya, harga air melambung tinggi karena perusahaan mengejar keuntungan. Warga miskin kesulitan akses air bersih yang layak dan terjangkau. Sementara sumber-sumber air mata air dikuasai koperasi. Ini adalah pelanggaran hak atas air dan hak atas tata hidup yang layak. Karena negara gagal menguasai cabang produksi vital ini untuk kemakmuran rakyat. Nah, untuk solusinya, negara harus tegas mengelola sektor vital seperti listrik, BBM, dan transportasi umum. Jika diserahkan penuh ke swasta, akan bisa dirugikan oleh harga tinggi dan monopoli. Pengelolaan negara menjamin akses merata untuk semua warga. Nah, selanjutnya tadi pasal 33 ayat 3, eksploitasi sumber daya alam.
Eksploitasi sumber daya alam sering terjadi karena kebutuhan ekonomi, tingginya permintaan pasar, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Hal ini membuat pemanfaatan SDA cenderung berlebihan dan tidak sesuai dengan amanat pasal 33 ayat ketiga, seharusnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk solusinya, dengan mengelola SDA secara berkelanjutan, memperketat pengawasan, mengurangi ketergantungan pada SDA kita, serta memastikan hasil pengolahan benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Lanjut di Jadi dari faktor penyebab ayat 1, 2, dan 3 itu bisa disimpulkan kalau ekonomi itu harus berdasar dengan asas kekeluargaan. Tidak hanya segelintir orang yang bisa memakai ekonomi ini. Jadi semua orang bisa ikut berpartisipasi untuk memajukan kesejahteraan umum. Next. Lanjut di kasus nyatanya, monopoli ekonomi di pasal 33 ayat 1. Kasus Indomaret dan Alfamart yang dikeluhkan menyingkirkan warung kecil. Selanjutnya eksploitasi SDA pasal 33 ayat 3. Kasus Freeport di Papua. Banyak SDA emas dan tembaga diambil, tapi kesejahteraan masyarakat Papua tidak sebanding dengan hasil tambang. Selanjutnya privatisasi sektor vital pasal 33 ayat 2. Kasus krisis air bersih di Jakarta, di mana pengelolaan air pernah dikuasai swasta, Palija dan Aetra, lalu dikritik karena tarif tinggi dan distribusi tidak merata. Nah, jadi kasus-kasus ini tuh udah banyak banget di Indonesia, kayak kasus Indomaret dan Alfamart yang udah menyebar banget di Indonesia dan dikeluhkan akan menyingkirkan warung kecil sehingga UMKM itu mulai tersingkir. Terus juga ada eksploitasi SDA. Nah, di sini tuh masyarakat Papua nggak sebanding sama hasil tambangnya. Jadi pemerintah tuh mengambil banyak banget keuntungan dari kasus Freeport ini. Terus juga privatisasi sektor vital, kasus krisis air bersih yang bisa kalian lihat di Papua. Di Papua itu kan sering terjadi kekurangan air bersih, makanya banyak keluhan kasus-kasus. Lanjut, langkah preventif yang dapat kita ambil dari masyarakat dan juga pemerintah. Dari pasal 3 ayat 1, yaitu masyarakat aktif membangun koperasi atau UMKM, terus pilih produk lokal dan dukung usaha kecil. Terus dari pemerintah, buat regulasi anti monopoli, lindungi UMKM, dan juga dorong ekonomi kerakyatan. Yang kedua, ayat 2, masyarakat hemat air, ikut awas kebijakan pengelolaan air, advokasi hak atas air. Terus langkah pemerintah, kelola air bersih secara adil, jangan serahkan penuh ke pihak swasta. Pastikan akses merata dengan harga terjangkau. Yang ayat 3, masyarakat tingkatkan kesadaran lingkungan, ikut kegiatan pelestarian, kurangi konsumsi berlebihan. Seperti yang kita tahu kan manusia itu sering mengkonsumsi air, jadi jangan terlalu berlebihan. Yang pihak dari pemerintah, awasi ketat pengelolaan SDA, terapkan prinsip berkelanjutan, dan kembalikan hasil pengelolaan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan ekonomi untuk kemakmuran rakyat, untuk mencegah monopoli, privatisasi, dan eksploitasi SDA. Masyarakat harus peduli dan pemerintah wajib mengelola secara adil serta berpihak pada rakyat. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Ado Aurelia Syifa, absen 1. Jadi saya izin bertanya kepada kelompok Papua. Di sini saya mau bertanya, gimana cara kalian mendukung UMKM?
usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan yang swasta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan negara. Yang keempat itu Kepolisian Negara Republik. Yang ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat bertugas melindungi, mengayomi pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum. Empat itu susunan dan penerima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas ini. Cara-cara keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada penjelasan. Pasal 30 dari tahun 1945 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara yang menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha tersebut melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sisham Kamrata) dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi sebelum kita masuk ke contoh kasus, kita mau ajak teman-teman dulu buat nonton video. Ya, udah nggak apa-apa. Jadi seperti yang kita ketahui di bulan Agustus tahun 2025 itu ada terjadi seorang ojol yaitu Ahmad Kurniawan yang terlindas sama mobil aparat gitu. Nah, pokoknya pasal 30 ini kan tentang pertahanan keamanan gitu kan. Nah, di sini ngebuktiin kalau pertahanan dan keamanannya sendiri itu nggak kita nggak aman sama aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyatnya. Kasus tewasnya Ahmad Kurniawan, seorang pengemudi ojek online akibat dilanda kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025 telah memicu perhatian luas terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM, meskipun rincian spesifik mengenai pelanggaran HAM yang dimaksud belum dijelaskan secara rinci. Dalam proses penyelidikan, Komnas HAM mengumpulkan barang bukti dan rekaman CCTV dari lokasi kejadian untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi. Selain itu, 7 anggota Brimob yang terlibat dalam insiden tersebut telah diperiksa dalam gelar perkara yang diadakan oleh Divisi Propam Mabes Polri. 2 diantaranya yaitu Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat terancam sanksi pemecatan karena perbuatan mereka dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Faktor penyebabnya ada kurang kendali terhadap kendaraan, tetap melaju meski korban sudah terjatuh. Situasi demonstrasi ricuh menyebabkan warga sipil non-demonstran itu terjebak. Kurangnya pengamanan warga sipil, AFAN yang bukan peserta demo tidak mendapat jalur aman, dan ketidaksiapan dan pelanggaran prosedur aparat. Ini aku sedikit jelasin. Jadi kalau yang kita tahu di video sebelumnya itu sebenarnya dia itu udah belum melari, tapi terjatuh mungkin karena nggak simak atau gimana. Terus pas ditabrak, si aparat yang ada di dalam mobil itu bukan ngecek atau gimana, tapi malah lanjut menindas. Jadi makin parahnya lagi. Selanjutnya dalam hal preventif pemerintah, perbaikan SOP, pelatihan aparat, kontrol eksternal, pembatasan pengguna ratis, pemasangan body cam atau CCTV. Masyarakat menghindari area demo, melaporkan jika ada potensi bahaya, dukung transparansi hukum. Selanjutnya ada solusi kasus Ahmad Kurniawan adalah penegakan hukum yang tegas, adil dan transparan, serta pemberian pemulihan hak bagi korban. Masyarakat dan aparat perlu diberi pendidikan HAM agar lebih sadar dan profesional dalam bertindak. Dalam jangka panjang, penguatan lembaga HAM dan reformasi sistem keamanan penting dilakukan untuk mencegah pelanggaran serupa ulang kembali. Kesimpulan, kasus Ahmad Kurniawan disebabkan oleh lemahnya kontrol aparat dalam penggunaan kendaraan taktis di tengah demonstrasi, kurangnya perlindungan warga sipil, dan adanya dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Jika dikaitkan dengan pasal 30 1945, Polri gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, mengayomi, dan menjaga keselamatan masyarakat. Dari sisi HAM, kasus ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan hak asasi warga sipil, sehingga menuntut adanya akuntabilitas hukum dan perbaikan mekanisme pengamanan aksi massa.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Saya Nadine dari 12.1 izin bertanya, apakah dari kasus tersebut yang Afan Kurniawan dari mendapat perlindungan dari pemerintah seperti pertanggungjawaban? Saya nyebutin pasal 30 itu ada isinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, menurut kalian kalau misalkan Indonesia diterapin wajib militer, apakah kasus-kasus seperti Afan Kurniawan ini dapat dicegah? Oke, jadi kita izin jawab pertanyaannya Nadine terlebih dahulu. Nadine tadi bertanya apakah ada pertanggungjawaban kepada keluarga korban. Sebenarnya ada. Jadi keluarga korban itu dapat perhatian lah, kayak rumah, terus lebih diperhatiin aja sama pemerintah. Walaupun sebenarnya keluarga korban juga yang kayak nyawa anak saya udah hilang dan lain-lain. Tapi setidaknya ada bentuk kepedulian, dan seingat kita juga 7 orang yang ada di mobil tersebut udah ditindaklanjuti, walaupun belum pasti bakal kayak gimana hukumannya. Tapi menurut kita itu salah satu perhatian dan tanggung jawabnya pemerintah terhadap keluarga korban. Terus yang kedua, pertanyaan dari tesnya, kalau misalnya ada wajib militer, adalah kasus-kasusnya bakal terjadi. Sebenarnya kita nggak bisa jamin apakah akan ada kejadian kayak gini atau enggak. Tapi kan wajib militer itu paling enggak si orang tersebut siap kalau misalnya ada demo kah, ada peperangan kah. Jadi sebenarnya jawaban itu juga belum pasti banget, tapi setidaknya kalau nanti akan ada wajib militer, orang itu udah siap kalau misalnya ada demonstrasi atau perang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang menanyakan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ingin mempresentasikan tentang pelanggaran pada pasal 29 ayat 2 tentang UUD 1945. Oke, perkenalkan saya Ciwita Dea, saya Gracia Sudarani, Saya Dika. Saya Muhammad Altaf. saya Reza Kamila. Oke, pasal 29 ayat 2 itu berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang itu. Pengertiannya, pasal 29 ayat 2 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi kebebasan beragama di Indonesia. Ayat ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan keamanan kepada setiap penduduk warga negara maupun yang bukan untuk memeluk pertama agama yang diyakininya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang dimana bukan hanya kebebasan dalam hal keyakinan, tetapi juga dalam praktik beragama. Di sini kita ada contoh kasusnya, bisa kita lihat. Jadi kronologi kasus ini pada tanggal 27 Juni 2025 diadakan retret remaja Kristen di sebuah villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi yang berada di Jawa Barat. Nah, sejumlah warga itu tiba-tiba datang untuk menolak kegiatan retret tersebut, terus melakukan intimidasi dan memaksa peserta untuk menghentikan acara. Nah, yang selanjutnya terjadi itu pengusiran dan perusakan. Kendaraan serta fasilitas villa dirusak para warga tersebut. Terus peserta retret dan pemilik villa merasa terancam dan melapor ke polisi. Akhirnya polisi turun tangan mengamankan lokasi tersebut dan memulai penyelidikan. Pada tanggal 1 Juli, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penyebab 1. Sikap intoleransi. Sebagian masyarakat masih menolak keberadaan kegiatan agama minoritas. 2. Minimnya edukasi keberagaman.
kurangnya pemahaman tentang pentingnya toleransi dan hak kebebasan agama. 3. Pelemahan aparat dan regulasi. Aparat kurang cepat bertindak mencegah konflik, serta aturan soal izin kegiatan ibadah sering dimanfaatkan untuk membatasi. Langkah preventifnya ada Komnas HAM memberi pernyataan, yaitu tindakan pembubaran ini itu melanggar hak, terutama kebebasan beragama dan juga beribadah sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Selanjutnya Kementerian HAM juga ikut mengikuti, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab negara atas jaminan kebebasan beragama. Nah, untuk solusinya itu, polisi harus tegas menindak orang-orang yang merusak dan mengganggu supaya ada efek jerak. Peserta radrat dan pemilik villa juga harus dilindungi biar merasa aman. Pemerintah daerah sebaiknya bantu perbaikan fasilitas yang rusak, sekaligus mengingatkan warga supaya lebih toleran. Jadi pada intinya, hukum ditegakkan, korban dilindungi, dan masyarakat diedukasi soal pentingnya saling menghargai antar umat beragama. Baik, kesimpulannya hubungan Pancasila dan UUD 1945 ini memiliki hubungan yang sangat erat. Pancasila adalah sumber hukum utama, sedangkan UUD adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam aturan hukum yang tertulis. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Nadine Sihites, saya dari 12.1, saya izin bertanya. Menurut kalian, apakah langkah solusi dari pemerintah itu sudah baik atau belum? Sudah maksimal maksud saya, atau belum? Coba jelaskan. Terima kasih. Berulang-ulang lagi. Nama saya Febe, absen 11. Menurut kalian kenapa bisa terjadi pemberontakan kayak gitu? Soalnya di tempat-tempat lain kita ngelakuin retret tuh aman-aman aja gitu, nggak ada pemberontakan. Terus tiba-tiba muncul nih tahun 2025 ini di suatu wilayah tiba-tiba diberontak. Terima kasih. Oke, kami izin menjawab dari pertanyaan VB. Kenapa masyarakat di sana bisa melakukan pemberontakan dengan adanya retret? Kalau menurut saya sendiri itu karena masyarakat di sana merasa terganggu dan pada acara tersebut tuh belum dapat izin secara menyeluruh kepada masyarakat di sekitarnya, makanya terjadi pemberontakan. Kami izin menjawab pertanyaan dari Nadine. Apakah pemerintah sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya di kasus ini? Menurut kami masih belum maksimal, karena dari yang presentasi kami tadi, kami bilang bahwa langkah pemerintah itu cukup lambat dan bisa